Pasar keuangan Indonesia kembali dihiasi oleh data-data penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada pekan ini. Bank Indonesia akan mengumumkan hasil neraca perdagangan Indonesia periode Oktober 2023 beserta pertumbuhan ekspor dan impor pada Rabu mendatang. Dari Amerika Serikat, pidato dari Ketua The Fed, Jerome Powell, masih menjadi pemberat rupiah. Jerome Powell memberikan kode bahwa inflasi cukup sulit mencapai target yang ditentukan sehingga memungkinkan adanya pengetatan kembali. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya Pak Hans, ini sepertinya data-data dan sejumlah isu masih ditunggu di pekan ini. Kalau pekan lalu statement dari Jerome Powell itu sepertinya juga berpengaruh terhadap pergerakan bursa maupun rupiah. Salah satunya bursa kemarin tutup melemah, kemudian meskipun rupiah juga sedikit menguat, tetapi sepertinya ke depannya hal ini perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan The Fed. Nah, apa saja Pak yang menarik yang bisa dieksplor terkait dengan sentimen-sentimen global maupun dalam negeri Pak? Ya, yang pertama pasti memang kalau kita lihat yang cukup besar pengaruhnya pada pasar kita, statement Federal Reserve ya, Jerome Powell. Memang dia 2 kali minggu lalu melakukan testimoni gitu ya, dan dalam statement mereka terlihat bahwa dia belum yakin gitu ya bahwa tingkat bunga udah cukup tinggi untuk mengembalikan inflasi ke level 2% gitu. Nah ini yang merubah ya, jadi kalau kita tadi kemarin lihat prediksi pasar bahwa sampai 93% di bulan Desember Fed akan menahan suku bunga, sekarang turun ke 85,4%. Nah, ada probabilitas meningkat di bulan Januari gitu ya, naik ke 25% bahwa Fed masih bisa melanjutkan suku bunga di Januari tahun depan. Kemudian tadinya pasar berpikir Mei Fed mulai melakukan penurunan suku bunga, itu bergeser sedikit ke bulan Juni gitu. Nah, faktor ini yang mempengaruhi kenapa indeks harga saham gabungan kita cenderung agak tertekan turun ya di pekan lalu. Kemudian kalau kita lihat selain indeks harga saham gabungan yang berfluktuasi setelah statement dari Federal Reserve ini, juga kita lihat terjadi kenaikan yield lagi di obligasi Amerika sendiri, dan juga terjadi juga tekanan di yield dalam negeri gitu ya, dan tentu saja rupiah kita juga sedikit berfluktuasi mengalami tekanan agak melemah. Pak, ini yang menarik kalau kita bicara mengenai kebijakan The Fed sendiri yang memang rencananya either itu Desember, bahkan Bapak katakan tadi Januari. Lalu bagaimana dengan kondisi cadangan devisa kalau kita bicara pengaruh secara signifikan terhadap rupiah nih Pak, yang memang kita bicara mengenai cadangan devisa. Kalau saya bacakan sedikit nih, cadangan devisa kita di bulan Oktober tuh terkoreksi ya Pak, atau menurun sebesar 1,3 miliar US dollar. Ini salah satunya ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat di bulan Oktober, rupiah kita memang cenderung terus-menerus melemah ya. Waktu itu memang bahkan rupiah kita waktu itu menjelang ke level 16 ribuan gitu ya posisinya. Hampir 16 ribu. Jadi kita lihat memang BI bekerja sangat keras untuk memperkuat nilai tukar rupiah, salah satunya dengan melakukan intervensi. Memang pada bulan sebelumnya BI sudah menaikkan 25 basis poin dan itu di luar perkiraan pasar, tapi waktu itu sesudah kenaikan yang dilakukan ternyata rupiah kita masih melemah. Jadi memang pelemahan nilai cadangan devisa kita itu lebih difaktor untuk memperkuat rupiah, dan pelemahan yang terjadi di rupiah itu memang faktor luar negeri gitu ya, karena bunga di Fed sendiri tinggi, kemudian yield obligasi ya, yaitu bunga berbasis pasar di Amerika itu relatif sangat tinggi. Itu yang menyebabkan tekanan pada cadangan devisa kita. Nah, tetapi memang kalau kita lihat, ekspor kita memang sedikit menunjukkan tanda-tanda mulai mengalami pelemahan ya, karena harga komoditas global yang cenderung agak tertekan turun ya akhir-akhir ini. Pak, ini kalau bicara mengenai komoditas sedikit yang menarik adalah minyak bumi ya. Ini salah satu yang data terakhir adalah kita mengatakan terjadi koreksi cukup signifikan pada perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat isu geopolitik terutama terkait dengan komoditi minyak bumi ini Pak? Ya, minyak ini turun cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat di bulan September, minyak waktu itu cukup mengkhawatirkan karena di menjelang 95 gitu ya, orang khawatir
konflik yang terjadi di jalur Gaza itu meluas dan menyebabkan pasokan minyak global terganggu ya dari Timur Tengah. Tetapi seiring dengan waktu gitu ya, tensi politik, tensi perang di sana sedikit mulai turun gitu ya. Tetapi sebenarnya yang lebih dilihat oleh pelaku pasar adalah potensi gangguan pasokan ya yang diperkirakan semakin mengecil gitu. Ini yang menyebabkan harga minyak bisa kembali tenang kembali. Di sisi lain sebenarnya itu kan dari segi supply gitu ya. Bahkan Amerika mengatakan bahwa Israel siap melakukan jeda perang gitu ya untuk jalur kemanusiaan gitu. Jadi ini yang menyebabkan orang berpikir gangguan pasokan tidak akan menjadi masalah. Tapi di sisi lain ada Tiongkok juga yang ekonominya ternyata melambat gitu ya. Jadi dari segi demand ada perlambatan di Tiongkok, dari supply kekhawatiran pasokan yang bermasalah tadi berkurang. Nah ini yang menyebabkan minyak bergerak turun ke bawah dan ini sebenarnya cukup positif bagi kita. Iya, kalau kita bicara mengenai data global, yang menarik juga perlu dicermati pada minggu ini terkait dengan data inflasi Amerika Serikat. Ekspektasinya ini mengalami penurunan dari 3,7% menjadi 3,5%. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat, pekan ini memang pekan data inflasi ya. Kalau kemarin orang menunggu testimoni dari Jerome Powell, ya, pekan ini orang bicara tentang data inflasi gitu. Bahwa kalau kita lihat ada inflasi US, ada inflasi Inggris, ada inflasi zona Eropa gitu. Nah, kelihatannya inflasi Inggris dan zona Eropa itu turun banyak ya. Eropa tadinya 4,3, diperkirakan forecast 2,9. Nah, Amerika itu dari 3,7 paling turun ke 3,5. Jadi terlihat ada sedikit perbedaan bahwa inflasi yang ada di Amerika itu turunnya gradually lebih lambat dibandingkan yang terjadi di zona Eropa. Eropa bahkan diperkirakan akan memasuki periode resesi, sedangkan ekonomi Amerika terlihat masih cukup kuat. Nah, ini yang menyebabkan pasar khawatir gitu ya. Jangan-jangan Federal Reserve perlu lagi menaikkan tingkat suku bunga. Kalau itu yang terjadi, kita akan melihat indeks US dollar cenderung kuat dan ini memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Iya, kalau nilai tukar rupiah ini yang menarik memang sangat fluktuatif dan kita salah satu tadi kebijakan dari Bank Indonesia ya Pak untuk mengontrol rupiah. Tapi ke depannya berapa lama ini kebijakan ini bisa berpengaruh terhadap stabilitas rupiah mengingat memang faktor global masih merupakan hal dominan terhadap pergerakan rupiah Pak? Ya. Kita memang lihat upaya Bank Indonesia udah sangat maksimal ya kalau kita pikir untuk mengontrol rupiah yang memberikan kekuatan pada rupiah kita gitu. Kalau kita lihat secara umum data dari makroekonomi Indonesia juga cukup baik gitu ya. Memang kendala kita pertama adalah ekspor ya. Ekspor kita biarpun neraca perdagangan kita masih surplus, tetapi kita menghadapi beberapa masalah karena komoditas andalan kita seperti batu bara, kemudian CPO, dan beberapa komoditas lain, harganya cenderung bergerak turun ya kalau dibandingkan tahun lalu. Nah, faktor kedua adalah masih adanya capital outflow gitu ya di pasar keuangan, pasar saham ya pada beberapa saat sebelumnya. Dan kalau yield obligasi Amerika masih bergerak naik, akan terjadi capital outflow juga di pasar obligasi kita. Nah ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Dan faktor dalam negeri sebenarnya masih bagus, tetapi kalau tekanan datang dari luar negeri, maka kita melihat pelemahan yang terjadi di rupiah, tetapi sebenarnya judulnya bukan pelemahan rupiah, tapi penguatan US dollar. Karena US dollar menguat terhadap keteranjang mata uang negara lain. Ya, kalau tadi faktor global sangat penting, tapi dalam negeri stabilitas ekonomi, kemudian jelang pemilu 2024 masih merupakan salah satu sentimen yang perlu diwaspadai. Apalagi Pak ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam negeri maupun situasi ekonomi yang juga berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan bursa Pak sepanjang pekan ini Pak. Ya, kalau kita lihat pasar sebenarnya pekan ini memang menanti yang paling penting itu data IHK ya, indeks harga konsumen gitu ya.
ada juga pertumbuhan ekonomi dari Jepang yang diperkirakan minus 0,1 gitu ya, artinya ekonomi mereka melambat gitu ya. Dan tetap pasar juga sangat mencermati kayak penjualan retail US yang diperkirakan ekonomi US ini akan cenderung melambat ya di kuartal ketiga ya. Jadi ini juga cukup bagus kalau ekonomi US melambat sama klien pengangguran. Kalau di dalam negeri sebenarnya pasar masih cukup positif. Memang kemarin kita lihat pertumbuhan ekonomi kita agak rendah ya di posisi 494 gitu ya. Agak di bawah perkiraan pasar yang memperkirakan bisa tumbuh 5,17 ya. Tumbuh sebelumnya 5,17 diperkirakan tadinya tumbuh 5%-an gitu. Kita lihat ada beberapa hal yang menyebabkan ekonomi kita cenderung tumbuh melambat. Pertama memang kelihatan konsumsi rumah tangga agak melambat gitu ya. Kemudian belanja pemerintah tumbuh minus, kemudian ekspor yang melambat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat upaya dari pemerintah memberikan 3 paket stimulus itu diharapkan bisa mendorong kembali perekonomian di dalam negeri untuk bergerak lebih kuat di kuartal keempat. Kalau kita bicara mengenai inflasi Pak di bulan November, BI sendiri maupun BPS memperkirakan di November ini beresiko melonjak. Sementara tadi Anda katakan kemampuan konsumen pasti juga melambat mengingat beberapa harga melonjak nih Pak, beras, cabai, kemudian juga terakhir kedelai tadi berita yang saya bacakan. Bagaimana Anda melihat komoditi berpengaruh terhadap inflasi dan juga kemampuan konsumsi dalam negeri kita Pak? Ya, inflasi itu tentu ada 2 ya. Jadi ada cost push inflation dan demand pull inflation ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada cabai yang menguat, itu pasti berpengaruh pada volatile food gitu ya. Kedelai ini cukup penting bagi kita karena tahu tempe dihasilkan oleh kedelai, apalagi pedagang sudah mengancam kalau harga kedelai tidak terkendali mereka bisa mogok gitu ya. Dan ini tentu jadi tekanan pada cost push inflation gitu. Tetapi di sisi lain memang daya beli masyarakat agak sedikit menurun gitu ya, biarpun tidak terlalu signifikan sehingga diharapkan inflasinya relatif agak lebih tertekan. Tetapi karena cost yang meningkat, kita pikir memang inflasi cenderung meningkat lagi gitu. Dan yang kedua sebenarnya pasar juga mungkin tahun ini ya karena ada banyak eskalasi politik menjelang pemilu gitu ya, banyak pengusaha yang mulai agak wait and see ya, karena sebenarnya kalau kita pikir pengusaha mungkin nggak takut perubahan, tetapi mereka tidak suka dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi ketidakpastian arah politik ya, ini juga menyebabkan pengusaha mungkin agak sedikit wait and see gitu. Nah ini yang menyebabkan ekonomi kita mungkin terlihat agak melambat gitu ya, di tengah beberapa komoditas pangan yang bergerak naik ke atas. Pak, rekomendasi saham nih di tengah kemungkinan data inflasi yang melonjak, kemudian juga kemampuan konsumsi yang melambat, harga-harga naik, seperti apa nih? Apakah beberapa emiten yang terkait dengan consumer good, kemudian komoditi juga terpengaruh? Silakan dengan rekomendasinya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat, sebenarnya indeksnya kita pikir akan konsolidasi masih menguat, yaitu terbatas, gitu ya. Supportnya di 6793 sampai 6748, resisten di 6865 sampai 6887. Nah, kita rekomendasi saham pertama BP ya, untuk rekomendasi beli di 105 sampai 108, cut loss di bawah 103, target kita 112 sampai 115. Yang kedua Bumi Resources ya, dalam tren turun kita rekomendasikan seperti double bottom ya, test bottom 105 sampai 109, cut loss di bawah 103, target kita 114 sampai 117. Yang berikutnya yang Sampurna ya, consumer ya, tahun pemilu biasanya cukup bagus untuk industri rokok. Beli di 935 sampai 985, cut loss di bawah 910, target kita 1030 sampai 1050. Kemudian ICBP ya, beli di 10.250 sampai 10.650, cut loss di bawah 10.000, target kita 11.000 sampai 11.700. Yang berikutnya Pegas ya, beli di 1.100 sampai 1.155, cut loss di bawah 1.070, target kita 1.190 sampai 1.245. Oke, baik Pak Hans. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak.